Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayol ikhwah, jazakallahu wa ikum ajmain. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat waktu luang, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita masuk pelajaran yang ke-94. Istihbabu at-tayammun. Disunnahkan mendahulukan yang kanan. Sunnah mendahulukan yang kanan. Ketahuilah saudaraku rahimani wa ikum ajmain, mendahulukan yang kanan merupakan dari bab ikram, bab takrim, yaitu memuliakan yang kanan, dan ini termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan termasuk syiar Islam, dan di dalamnya terdapat mukhalafatun lisyaitani alladzi yata'ata umurahu bishimalihi. Ini termasuk menyelisihi kebiasaan setan yang mereka senantiasa terbiasa melakukan sebuah perkara-perkara mereka dengan yang kiri. Ini termasuk syiar Islam dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 hadis yang akan kita baca dalam masalah ini. Yang pertama, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi sya'nihi kullihi, muttafaqun alaihi. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mendahulukan yang kanan ketika memakai sendal, ketika menyisir, ataupun dalam perkara yang lain. Muttafaqun alaihi. Hadis yang kedua, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yumna wa idza naza'a falyabda bishimal litakun al yumna awwaluhuma tun'alu wa akhiruhuma tunza'u, muttafaqun alaihi. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, idzan ta'ala ahadukum, jika seorang di antara kalian memakai sendal, falyabda bil yumna, hendaknya dia mulai dengan yang kanan. Wa idza naza'a falyabda bishimal, dan jika melepaskan sendal maka dahulukan yang kiri. Litakun al yumna awwaluhuma tun'al, maka jadikan ketika memakai sendal yang pertama kali adalah yang kanan, wa akhiruhu matun za'u, dan ketika dilepas yang kanan adalah yang terakhir. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Anasin, hadis yang ketiga, an Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas, semoga Allah meridhoinya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, bahwasanya Nabi SAW utiya bilabanin, bahwasanya Nabi SAW pernah didatangkan laban, yaitu susu, qad shiba, yang telah dicampur dengan air. Wa an yaminihi a'rabiyun, di sebelah kanan Nabi SAW ada orang Arab Badui.
Wa an shimalihi Abu Bakrin, di sebelah kirinya ada Abu Bakar. Fasyariba, kemudian Nabi SAW pun minum dari susu tersebut. Summa a'tal a'rabi, kemudian Nabi SAW memberikan kepada orang Arab Badui. Wa qala al-ayman fal-ayman. Nabi SAW mengatakan yang kanan dan yang kanan. Artinya yang kanan didahulukan. Walaupun di kanan ada siapa? Arab Badui. Di sebelah kiri siapa? Abu Bakar. Padahal Abu Bakar lebih utama dari siapa? Arab Badui. Tapi Nabi SAW mendahului orang yang sebelah kanan. Akhrajahul Bukhari. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari. Saudaraku rahimani wa iyyakum ajmain. Nabi SAW di dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, juga dikeluarkan oleh Imam Malik, dan dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dan Abu Daud dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Umdatul Ahkam dalam Kitabul Jami' Babul Adab, hadis nomor 1260. An Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin wa idza naza'a falyabda bishimal wal takun al-yumna awwaluhu matun alu wa akhiruhu matun za'u." Muttafaqun alaihi. Akhrajahu Muslimun ila qawlihi bishimal wa akhrajahu baqihi Malik wa Tirmidzi wa Abu Daud. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, jika seorang di antara kalian memakai sendal, maka hendaknya dimulai dari yang kanan, dan jika melepaskan maka dimulai dari yang kiri. Maka jadikan ketika memakai sendal diawali dengan yang kanan, dan jika melepas sendal maka dahulukan yang kiri. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Saudaraku rahimani wa iyyakum ajmain. Ziyadah atau tambahan atas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini terdapat juga dalam Sahih Bukhari dalam Kitabul Libas, dalam kitab Al-Libas. Allahu a'lam bishawab. Hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang tadi sudah kita bacakan, yu'jibuhu tayammun, bahwasanya Nabi SAW suka mendahulukan yang kanan dalam memakai sendal, ketika menyisir, ketika bersuci, dan setiap perkara-perkara yang baik. Dalam setiap perkara-perkara yang baik. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan yang kanan untuk perkara-perkara yang baik dan mengakhirkan yang kanan dalam perkara-perkara selain tersebut. Contoh misalnya, jika memakai sendal baik ya, maka dahulukan yang kanan. Jika memakai baju baik tidak baik, maka dahulukan masuk tangan ke kanan terlebih dahulu. Jika masuk masjid baik tidak baik, maka dahulukan kaki kanan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan bagian tubuh yang kiri dalam hal-hal yang selain itu. Misalnya contohnya ketika masuk kamar mandi, dahulukan kaki kiri. Ketika keluar dari masjid, dahulukan kaki kiri. Ketika melepas sendal, dahulukan kaki kiri. Ketika melepaskan baju, maka dahulukan kaki kiri. Begitu juga memakai celana. Kalau memakai celana, dahulukan kaki kanan. Kalau melepas celana, dahulukan kaki kiri. Sampai Syekh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau berpendapat kalau bisa kantong atau jeb ini diletakkan di kanan. Karena kantong ini untuk menyimpan hal-hal yang baik, maka disarankan oleh beliau maka di kanan. Begitu juga beliau lebih berpendapat memakai jam tangan di kanan, memakai cincin di kanan. Bagi laki-laki ya, bagi laki-laki tidak boleh memakai cincin emas, cincin perak diperbolehkan di kanan.
Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengkhususkan tangan kanan dalam hal apa? Ketika makan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Umar bin Abi Salamah radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, saya pernah makan di rumah Nabi SAW. Wa kanat yadi tatishu fi soffa, dan tanganku mengambil makanan di meja makan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya gulam samillah wa kul biyaminik. Wahai anak kecil, makanlah dengan tangan kanan. Jadi makan, minum itu diusahakan dengan tangan kanan. Jangan pakai tangan kiri. Sebagaimana hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminih, wa idza syariba falyashrab biyaminih, fa inna syaitana ya'kul bishimalihi wa yashrabu bishimalihi." Akhrajahu Muslim. Kata Nabi SAW dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, jika seorang di antara kalian makan, maka makan pakai tangan kanan. Dan jika minum, maka minum dengan tangan kanan. Sungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Lihat nih, kalau makan dan minum pakai tangan kanan ya, jangan pakai tangan kiri. Ustadz, kan saya kan kidal. Maka kita katakan kidal itu bukan hal yang baik, hal yang buruk. Maka jangan bangga. Jangan bangga kalau misalnya tangannya kidal. Makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri, menulis pakai tangan kiri, cebok juga pakai tangan kiri. Istinja juga pakai tangan kiri, subhanallah. Ini bukan hal yang baik. Maka jangan bangga kalau kidal. Ustadz, anak saya kidal, Ustadz. Jangan bangga punya anak kidal. Karena kidal itu kebiasaan. Dari kecil sudah dibiasakan. Punya anak bayi, kalau makan pakai tangan kiri. Setan yang ngajarin tuh. Maka kita orang tuanya kalau ngelihat dipindahkan. Ustadz, anak kecil itu mindahin lagi tangan kiri. Kita pindahin lagi tangan kanan. Kalau bisa tangan kirinya dipegang. Supaya dia bingung, ini tangan kiri saya mana nih. Makan, akhirnya dipaksa tuh makan pakai tangan kanan. Sehingga apa? Terbiasa sampai besar makan, minum pakai tangan kanan. Jadi kidal itu kebiasaan. Anaknya makan pakai tangan kiri dibiarkan. Anaknya minum pakai tangan kiri dibiarkan. Dengan alasan apa? Oh, anak saya kidal. Padahal tidak. Orang tuanya yang wajib mengajarkan, nak makan pakai tangan kanan, pindahin. Pindahkan. Begitu juga dari bayi, dari kecil. Setan biasa senantiasa menggoda, mengganggu. Supaya apa? Supaya dia makan dan minum kidal, melakukan sesuatu dengan tangan kiri. Ini tidak baik. Ini tidak baik. Kata Nabi, jika seorang di antara kalian makan dan minum hendaknya pakai tangan kanan, sesungguhnya setan makan dan minum pakai tangan kiri. Berarti kalau makan dan minum pakai tangan kiri, hakikatnya siapa? Setan. Karena setan makan dan minum pakai tangan kiri. Ingat ya, dibiasakan. Dibiasakan. Kalau kita melihat ada orang makan minum, biasa minum pakai tangan kiri. Karena kebiasaan, ingat kan? Mas, minum pakai tangan kanan, Mas. Atau mungkin orang tua kita lupa. Kadang-kadang orang zaman dulu makan, minum kebiasaan pakai tangan kiri. Ingatkan ya. Dan Nabi SAW memerintahkan, hukumnya wajib. Iza akala ahadukum falyakul. Ini perintah. Kalau dalam bahasa Arab ini namanya fi'il amr. Al-amru yadullu alal wujub. Perintah dalam nas Al-Quran ataupun hadis asalnya menunjukkan wajib. Jika tidak ada dalil yang lain yang memalingkan hal tersebut, dan makan dan minum wajib pakai tangan kanan. Tidak ada dalil yang memalingkan bolehnya makan pakai tangan kiri, kecuali nih. Apa pengecualiannya? Tangan kanannya buntung. Gak punya tangan kanan nih. Dia tangan kanannya diamputasi misalnya, maka dia tidak punya tangan kanan. Maka ketika itu boleh makan pakai tangan kiri. Darurat. Dia hanya memiliki tangan kiri saja. Ini darurat.
Begitu juga kalau misalnya ada pertanyaan, Ustadz, kalau tangan kirinya juga hilang, kedua tangannya diamputasi, terus gimana Ustadz? Ya semampunya dia makan pakai apa? Pakai kaki, pakai kaki. Misal, contoh, darurat ya, kalau tangannya tidak ada, ya sudah pakai kaki kalau mampu. Allahu a'lam bishawab. Jadi Nabi SAW biasakan makan pakai tangan kanan, makan dan minum pakai tangan kanan. Kemudian, saudara rahimanillah wa ikum ajmain, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengkhususkan dengan tangan kanan ketika berjabat tangan. Ketika berjabat tangan menggunakan tangan kanan. Jadi jangan biasakan jabat tangan pakai tangan kiri, pakai tangan kanan diusahakan. Dan Nabi SAW mengkhususkan hal tersebut, makan, minum, jabat tangan dengan tangan kanan. Hal-hal yang baik diusahakan dengan tangan kanan. Wa yakhusus shimalil awsakhi wal asya'il mustaqrihah. Dan Nabi SAW biasa mengkhususkan tangan kiri untuk hal-hal yang kotor. Misal contohnya ketika bersuci istinja. Ketika beristinja, Nabi SAW perintahkan menggunakan tangan kiri. Ketika bahasa kita mah cebok ya. Istinja, cebok, maka dengan tangan kiri. Kecuali kalau darurat. Tangan kirinya patah di gips, nggak bisa cebok pakai tangan kiri, otomatis dia tangan kanan. Karena darurat. Kalau selama tangan kirinya masih ada, cebok, istinja dengan tangan kiri. Begitu juga Nabi SAW mendahulukan yang sebelah kiri ketika bercukur. Ketika bercukur. Nabi SAW biasanya mendahulukan yang kiri ketika masuk ke dalam WC. Masuk ke dalam WC, dahulukan kaki kiri. Ketika melepas baju, dahulukan kaki kiri. Ketika melepas celana, dahulukan kaki kiri. Ketika melepaskan baju, misalnya dahulukan tangan kiri. Ketika melepaskan sendal, dahulukan kaki kiri. Nah, ini kekhususan yang dahulukan yang sebelah kiri. Adapun tadi cukur, Nabi SAW biasa juga mendahulukan cukur di sebelah kanan. Jadi kalau misalnya si tukang cukurnya, bang, cukur bang, si abang tukang cukurnya mendahulukan yang kiri, maka kita akan yang kanan dulu bang, yang sebelah kanan dulu. Begitu juga Nabi SAW ketika menyisir, dahulukan yang kanan. Jadi hal-hal yang baik dahulukan yang sebelah kanan, hal-hal yang nggak buruk, kotor, itu dahulukan dengan yang kiri. Dan Nabi SAW memerintahkan hal ini untuk sebagai bentuk pemuliaan kepada bagian tubuh yang kanan. Ketika berwudu pun demikian, Nabi SAW perintahkan yang kanan terlebih dahulu daripada yang kiri. Inna taqdimal asya'il mustatabah wa takhsisaha laha wa takhsisus shimalil asya'il mustaqdirah wal afdal syar'an wa aqlan wa tibban. Mendahulukan sesuatu yang baik dengan yang sebelah kanan, dan mengkhususkan yang sebelah kiri untuk hal-hal yang buruk, yang kotor, ini lebih utama secara syar'i, secara akal, dan secara kedokteran. Dan ini termasuk Qaidah di dalam syariat kita. Min sunnatihi hiya taqdimul yamin nafsuha fi kulli ma kana fi'luhu min babi takrim. Nabi SAW mendahulukan yang kanan dalam segala hal yang baik, dalam bab takrim, memuliakan yang kanan. Dan sebaliknya mendahulukan yang kiri dalam hal-hal yang dianggap kotor ataupun mustaqdzirah. Qala Ibnul Arabi
Imam Ibnul Arabi mengatakan al-buda'ah bil yamin masyru'atun fi jami'il a'mali salihah bi fadlil yamin hissan fil quwwah wa syar'an fil nadbi ila taqdimiha. Memulai yang kanan masyru'ah disyariatkan di dalam agama kita dalam segala hal yang baik, dalam segala hal perbuatan yang amal soleh, karena keutamaan mendahulukan yang kanan. Secara hissi juga yang kanan biasanya lebih kuat. Secara syar'i wa syar'an fin nadbi, dan secara syar'i ini merupakan sunnah dalam mendahulukan yang kanan dalam hal-hal yang baik. Yang sebaliknya ada mendahulukan yang kiri di dalam hal-hal yang kotor. Innama yabda'u bishimal indal khal'i li'anna al-labsa karamatun wa li'anna wiqayatun falamma kanat al-yamin aqram min al-yusra buri'a biha fil labsi. Memakai sesuatu seperti memakai baju, memakai celana, memakai sendal, ini termasuk takrim, memuliakan badan. Maka untuk menjaga kemuliaan yang sebelah kanan, maka kita dianjurkan untuk memulai sesuatu dengan yang kanan untuk yang baik-baik dan melepaskannya dengan yang kiri. Ini tentang yang kanan. Begitu juga ketika minum, mendahulukan yang sebelah kanan. Begitu juga ketika kita misalnya memiliki tetangga, dahulukan yang kanan daripada yang kiri. Kalau begitu juga dalam hal-hal yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ada hadis Ali bin Abi Thalib dalam masalah memakai sendal, dan juga ada hadis Abdullah bin Umar dalam masalah memakai pakaian, memakai pakaian. Hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW mengatakan, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidah wal yun'il huma jami'an aw liyakhla'huma jami'an, muttafaqun alaihi. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu, janganlah seorang di antara kalian berjalan menggunakan satu sendal saja. Wal yun'il huma jami'an aw liyakhla'huma jami'an. Maka hendaknya dia pakai seluruhnya atau lepas seluruhnya. Di sini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di sini Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk senantiasa memakai sesuatu dengan sempurna. Pakai sendal, pakai dua-duanya sepasang, kanan kiri. Dan Islam juga memerintahkan, menganjurkan agar kita berhai'ah, berpenampilan yang baik. Dan innallaha jamilun yuhibbul jamal, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu indah, menyukai yang indah-indah. Oleh karena itu Nabi SAW perintahkan kalau pakai sendal atau sepatu, pakai seluruhnya atau lepas seluruhnya. Kadang-kadang kita lihat anak-anak main bola pakai sepatu setengah, sebelah. Ini nggak boleh. Ini tidak boleh. Nabi SAW melarang, la tamshi, larangan menunjukkan haram. Makanya para ulama mengatakan al-aslu fin nahi wa tahrim. Asalnya larangan dalam nas, dalam Al-Quran ataupun hadis, asalnya haram. Dan karena jumhur ulama, mayoritas ulama membawa larangan ini, tetapi jumhur ulama membawa larangan ini kepada hukum makruh, walaupun asalnya larangan dalam hadis ini adalah haram. Kenapa? Karena ada hadis yang lain yang memalingkan dari yang haram menjadi makruh. Itu hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan Imam Tirmizi. Qalat, Aisyah mengatakan, rubbama in qata'a syash'a na'li an-nabi sallallahu alaihi wasallam famasya fi na'lil wahidah hatta yuslihaha. Nabi SAW pernah putus sendalnya, dan Nabi berjalan dengan satu sendal saja sampai Nabi memperbaikinya. Ingat ya, dibolehkan memakai sendal sebelah jika darurat. Di sini hadis Aisyah ini dalam riwayat Imam Tirmizi sebutkan bahwasanya Nabi SAW berjalan dengan satu sendal karena sendalnya putus, bukan karena sengaja, bukan. Adapun kalau misalnya ada orang pakai sendal setengah atau sebelah sengaja, hukumnya haram. Hukumnya haram.
Tapi kalau misalnya dia memakai sendal atau sepatu sebelah karena yang sebelahnya rusak dan dia ingin memperbaikinya, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Dan Nabi SAW pun berjalan dengan sendal sebelah, menunjukkan ini darurat, darurat. Tidak boleh. Dan para ulama mengatakan yukrahul masyu fi na'lin wahidah bila hajah, dan dimakruhkan berjalan dengan satu atau sebelah sendal saja tanpa ada kebutuhan. Kemudian yang terakhir itu dalam masalah pakaian, Nabi SAW mengatakan la yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala, muttafaqun alaihi. Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, tidak melihat orang-orang yang menjulurkan pakaiannya karena sombong. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Menjulurkan pakaiannya dengan sombong. Maksudnya gimana? Maksudnya melebihi mata kaki. Tidak boleh. Ini khusus laki-laki ya. Kalau wanita wajib menutup seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan telapak tangan yang boleh terlihat. Oleh karena itu Islam mengharamkan yang namanya isbal. Apa itu isbal? Isbal itu membiarkan pakaian atau celana atau sarung bagi laki-laki khusus ya, melebihi mata kaki. Mata kaki. Karena ancamannya sangat keras. Nabi SAW mengatakan, salasun la yanzurullahu ilaihi yaumal qiyamah wala la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim walahum azabun alim. Ada 3 golongan kata Nabi SAW yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan ajak mereka bicara, tidak akan memandang mereka dengan pandangan rahmat, tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Itu yang pertama, al-musbil izarahu, orang yang menjulurkan pakaiannya melebihi mata kaki, khusus laki-laki ya. Khusus laki-laki. Yang kedua, al-mannan, orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Yang ketiga, al-munfiqu sil'atahu bil halfil kadzib, orang yang berdagang dengan sumpah palsu. Ini dosa besar. Jadi menjulurkan pakaian celana melebihi mata kaki ini dosa besar bagi laki-laki khusus. Ustaz, kalau digulung gimana? Mari kita katakan digulung membuka potensi setan masuk ke dalamnya, dilepas lagi gulungannya sehingga apa? Menutupi mata kaki. Maka lebih baik diapakan? Dipotong. Ini hukumnya haram ya. Hukumnya haram. Baik dia dengan kesombongan ataupun tidak sombong. Kalau dia tidak sombong menutup mata kaki, dosa besar. Kalau dia dengan kesombongan, tambah lagi dosanya lebih berat. Dosanya tambah berat. Terus gimana Ustaz? Potong. Bawa celananya ke tukang jahit, Mas, potong. Jangan melewati mata kaki. Yang penting mata kakinya tidak tertutup. Di atas sedikit nggak ada masalah. Atau pas dengan mata kaki. Atau lebih baik ahsan di atas mata kaki. Mata kaki tidak tertutup. Karena ancamannya besar ya. Besar. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Ini pembahasan pelajaran yang ke-94, yaitu mendahulukan yang sebelah kanan. Dan sudah kita sebutkan bahwasanya mendahulukan sebelah kanan dalam segala hal ini merupakan bab takrim wa tasyrif, memuliakan bagian tubuh sebelah kanan. Dan mendahulukan sebelah kanan dalam memakai sendal, dalam menyisir, dalam memakai baju dan seterusnya, ini hukumnya apa? Sunnah Nabi SAW. Dan juga disunahkan kata para ulama mendahulukan yang kanan ketika memberikan. Jadi kalau ketika kita memberikan sesuatu maka hendaknya menggunakan tangan kanan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk saya pribadi dan semua yang mendengarkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan, taufiknya untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita semua di dalam surganya tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin.
Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.